Upaya mewujudkan kemandirian pangan sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan sukses dilakukan Pondok Pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dari kelompok 8 telah hadir untuk mewawancarai Masnya tentang mengenai moderasi beragama. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Cinta Verilia Junita, bisa dipanggil Cinta. Saya Ayah. Saya Krisna. Saya Nasrul. Kalau boleh tahu nama Masnya itu siapa? Sebelumnya perkenalkan, aku Wildan Bahri. Untuk yang pertama, menurut Masnya itu moderasi beragama itu seperti apa ya kalau dari sudut pandang Masnya? Moderasi beragama kalau di Islam itu kan dinamain wasatiyah ya. Sebuah Islam yang secara adil, tidak belok kanan, tidak belok kiri, tapi tetap di tengah. Jadi secara simpelnya moderasi beragama itu Islam yang tidak ekstrim. Ekstrim dalam hal apa itu? Kalau boleh tahu. Ya ekstrim, kamu tahu apa? Orang yang berani jihad di jalan Allah tapi dalam tanda kutip yang tidak benar. Contohnya? Bom bunuh diri. Kalau boleh tahu prinsip-prinsip dari moderasi beragama itu apa aja? Prinsip-prinsip moderasi beragama ada tawasud, ada iktidal, sama tak sama. Itu apa aja? Pengertiannya? Tawasud itu jalan tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Jadi kamu Islam ya benar-benar Islam, kamu ibadah benar-benar ibadah. Jadi kayak apa ya, ibadah juga kan kita mengorbankan diri kita saat ibadah. Kita misal kita mengorbankan kesehatan kita, itu terlalu ekstrim, itu bukan jalan tengah. Lalu ada iktidal, yaitu adil, bersikap adil dalam saat beragama. Kemudian ada tawazun, seimbang, yaitu dari duanya itu dilakuin, jadinya kan seimbang. Program nyata apa sih yang di pesantren untuk menerapkan moderasi beragama? Program di pesantren ya aslinya gini, di Islam sendiri itu moderasi beragama itu bukan kita menerapkan, tapi Islam sendiri udah moderat. Islam sendiri udah moderat. Islam itu tidak mengajarkan kita untuk bunuh diri kayak gitu, untuk ekstrim kiri, membela kayak kamu NU, aku Muhammadiyah, saling serang-serangan gitu. Jadi kalau apa tadi di pondokan ya, di pondokan apa ya, paling ya penerapan teknologi. Sekarang kan banyak pondok yang udah modern ya kayak gitu, tapi juga ada yang pondok yang masih tradisional, masih kental lah nilai budayanya. Berarti kalau misalkan pondok modern sama tradisional, cara mengajar santrinya beda. Itu kembali lagi ke pondoknya. Kadang ya aku ngelihat misal kayak pondok-pondok yang desa-desa, kadang kan ada pondok yang bagus, masih tradisional tapi tetap bagus. Tapi ada juga yang emang terlalu ekstrim, kayak mereka itu muja-muja Gusnya. Tahu lah harusnya kasus-kasus kan. Terus kalau untuk yang modern, emang kalau ya kita kan sebagai manusia itu adil kan, seimbang. Ada duniawi, ada akhirat. Kalau modern itu kita juga diajari duniawinya. Kalau secara menurutku ya, kalau yang paling bagus ya modern. Soalnya kita juga di dunia juga butuh uang kan. Kalau pesantren kakak sendiri masuknya modern apa tradisional? Pesantren sendiri modern apa? Modern sih. Soalnya gini, kita kan juga apa ya, kalau di pesantren itu yang kuliah juga banyak. Apalagi kan di kuliah juga kita butuh internet, kita butuh teknologi. Jadi itu masuk ke kategori modern juga. Jadi apa
Farani sebagai anak pondok ya, pesantren ya, itu untuk orang awam seperti kita itu apakah bisa buat aplikasi moderasi beragama ini? Sama aplikasi moderasi beragama. Jangan terlalu memuja suatu hal, soalnya itu juga gak baik. Itu aja sih. Memuji Tuhan maksudnya. Iya, Contoh, memuja satu hal. Gini kayak kadang kan gini, emang NU sama Muhammadiyah itu kan gini ya, emang dari satu dulu kan. NU Muhammadiyah dari guru besar NU, guru besar Muhammadiyah itu punya satu guru yang sama, tapi perbedaan tempatnya. Kalau NU itu ditaruh di desa-desa, sementara kalau Muhammadiyah itu biasanya taruh di perkotaan. Makanya kalau kita lihat sekarang emang bertimpang kan, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang terkaya, sementara NU juga seperti itu kan. Terus kalau memuja-muja ya gitu, misal aku sebagai NU, terus Muhammadiyah kan beda kan ya, ada yang nggak pakai kunut, Muhammadiyah nggak pakai kunut, kamu marahin, kamu karena kamu merasa NU yang paling benar, Muhammadiyah salah karena tidak memakai kunut. Gimana pesantren tuh mastiin kok misalnya bagian itu merata sama hasil kayak misalnya makanan, kebutuhan mereka kan kadang di pesantren itu tetap ada. Ya, balik lagi ke pesantrennya. Kalau emang pesantren desa itu kan kadang nggak bayar kan, kadang nampung aja. Kalau di pesantren itu kan modern ya, pasti bayar. Jadi kalau untuk adil ya adil, soalnya bayar juga sama, fasilitas juga sama. Kalau untuk bullying dan lain sebagainya, balik lagi ke santrinya. Soalnya ada santri gini, orang tua kadang kalau anaknya nakal, mereka lepas tangan langsung dimasukin ke pesantren. Itu yang jelek. Artinya gini, pembelajaran pertama itu kan dari orang tua. Jadi akhlak itu juga dari orang tua. Tapi kayak gitu. Kalau untuk adil ya itu, kalau di pondokku ya semua adil, soalnya sama-sama bayar. Walaupun bisa ada satu santri yang bayar Kalau nunggak itu pasti bisa dibicarakan, kayak meminta keringanan. Kayak gini wes di UNED juga kita bisa meminta keringanan UKT kan. Ya kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberikan makan orang miskin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat, yaitu yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya, dan enggan memberi bantuan.